pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah Ma, tenang aja, aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu Ma, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Gue pergi sekarang juga, bye Ma. Widih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Ketemu sama Keisha. Woi Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang ternyata. Lo masih hidup? Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, Air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. ya udah Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern, bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini. Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil. Jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malot. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepat arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin. Dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Oh, si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue. Bisa tahu isi tas atau isi berangkas? Isi berangkas aja deh, karena udah pasti duit. Ya ampun, kamu ini mata duitan banget sih, kelihatan banget kalau kita tuh kismin. Ma, jangan gitulah, aku tuh jadi sedih tahu. Emang isi berangkas mama apa sih? Hah? Ngapain juga kamu tahu? Mama nggak akan ngasih tahu kamu. Isi berangkas mama cuma foto keluarga, itu artinya mama sama sekali nggak punya simpanan. Simpanan uang maksud kamu udah jelas gak punya lah. Udah mama bilang berapa kali kita tuh kismin. Ya udah iya. Tapi kamu bisa bikin keluarga kita jadi kaya raya dengan kekuatan yang kamu dapat barusan. Hah? Gimana? Pecahkan satu misteri mengenai isi berangkas orang, siapapun itu, dan kamu bakal mendapatkan 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, pasti berangkas gue bakal jadi gede banget kan? Oke, Ma, aku setuju. Keisha, ngapain cemberut aja? Gue sedih deh orang-orang pada punya berangkas, sedangkan gue nggak punya karena gue terlalu kismin. Lo ini sama aja kayak nyokap gue. Ya gimana dong, Vel? Zaman sekarang kalau kita nggak punya berangkas, bisa-bisa kita diasingkan sama orang-orang. Udah deh diem, mending gue lihat isi berangkas lo. Hah? 10.000? Ini ada kok duitnya. Iya ada, tapi barusan berangkasnya itu disumbangin sama orang. Uma marasnya kan akan sekong nih. Lo bisa lihat isi berangkas seseorang ya? Kalau gitu lihat punya Tiara aja. Tiara kan konglomerat, jadi udah pasti isi berangkasnya tuh banyak, bisa-bisa segunung. Kalau nggak lihat lo nggak akan tahu dan nggak bisa buktiin, Vel. Bener juga, jangan-jangan ada yang ganjel. Feli, mulai hari ini lo tuh dikeluarin dari sekolah ya, karena lo tuh udah jadi ancaman buat gue. Lah, gue nggak ngapa-ngapain. Oh, jangan-jangan lo takut ya kalau isi berangkas lo gue lihat. Buat apa juga takut? Isi berangkas gue kan yang paling banyak di kota ini. Oke, kalau lo nggak takut, kalau gitu ayo kita buktikan. 1 ton emas? Iya dong, lo udah lihat kan betapa kayanya gue?
Wah Tiara, nggak salah gue temenan sama lo. Nggak salah juga ibu jadiin kamu sebagai murid kesayangan ibu. Tapi Bu, Feli, kalau kamu masih menantang Tiara, kamu diusir aja dari kota ini. Jangan Bu, kota yang lain kan nggak aman. Gue bakal kasih tahu lo satu rahasia ya Tiara. Tapi sebelum itu lo harus cium kaki gue dulu dan janji jadi babu gue selamanya. Ogah, yang bener lo nggak mau, ini bisa mengubah nasib lo loh. Karena tawaran lo kayak gitu harusnya rahasianya gede kan? Udah pasti, nih langsung aja gue kasih tahu ya kalau sebenarnya isi berangkas Tiara itu palsu. Hah? Yang bener aja lo. Tapi kalau bener kayak gitu kenapa nggak lo aja yang ungkap? Gue nggak punya kekuatan dan lo punya, jadi harusnya lo bisa buktiin. Masa sih Del? Isi berangkas lo aja 100 juta, gue gak akan tertipu sama lo ya. Lo kan bawahannya Tiara. Gue serius, kalau lo gak percaya datang aja ke rumahnya Tiara malam ini. Nanti gue bakal buktiin. Oke, siapa takut? Kakak, rumah kita disita. Loh, kok bisa deh? Terus kamu punya berangkas? Kalau gitu isi berangkas kamu. Hah? Rumah kita disita sama Kak Tiara. Katanya dia mau ngasih pelajaran ke kakak. Kamu juga nerima duit ya dari Tiara? Aku gak bilang apa-apa ya kak. Soalnya Kak Tiara bilang jangan sampai kakak tahu. Adek, kakak ini peka dalam segala hal ya. Kamu nerima duit segitu aja kakak udah pasti tahu lah. Apalagi kamu bawa berangkas. Maafin aku kak, aku berdosa. Tapi aku tahu satu hal. Kakak harus datangin ke rumahnya Tiara dan protes sekarang juga. Tunggu dulu kak. Setahu aku Kak Tiara itu punya backingan yang kuat banget. Dan aku yakin kakak gak akan bisa lawan. Dek, kalau memang Kak Tiara itu ngebohongin kita semua, kakak bakal ungkap. Karena kakak bakal dapat 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, oke. Maksudnya kakak mau bagi hasil kan? Monggo pergi. Selamat datang di rumah gue. Gue udah dapet berita dari Dela. Katanya lo mau datang ke rumah gue kan? Bener kan apa yang gue pikirin tentang Dela tadi? Tujuan lo kesini buat liat berangkas gue kan? Boleh, silakan buka aja nih rumahnya. Ternyata rumah lo kecil juga ya. Oke, kalau gitu gue bakal buktiin. Tapi gue peringatin dulu ya, di dalamnya ada orang yang jaga. Jangan-jangan itu orang backingan yang dimaksud sama adek. Bisa lah, gue nggak mungkin sehebat itu juga kan orangnya. Permisi. Selamat datang. Bisa tahu pemilik barang atau pemilik uang? Pemilik uang agak percuma, soalnya orang-orang di kota gue udah pada cashless, jadi mending pemilik barang. Nak, mama nemu boneka ini punya kamu bukan? Bukan ma, aku gak suka boneka. Jangan-jangan mama mau beliin boneka ini buat anak lainnya. Mulai. Kamu kan anak tunggal, jadi mama cuma sayang sama kamu, gak ada yang lain. Mama so sweet deh, kalau gitu boneka ini buang aja ma, soalnya aku gak suka. Kamu kan baru dapat kekuatan, kenapa gak dipakai aja? Aduh, aku mah. Loh, pemilik bonekanya kamu kan, Nak? Bukan, mah. Punya Keisha. Pasti kamu nggak sengaja bawa boneka itu pulang ke rumah dah. Masa sih? Ya udah kalau gitu aku balikin dulu, mah. Guys, gue barusan dapat handphone keluaran terbaru loh. Gak usah sok pamer deh, itu juga punya orang tua lo, bukan punya lo. Apa sih, Fel? Lo iri ya? Bahkan gue yang babunya Tiara aja punya emas 1 kilo loh. Dela. Itu juga punya orang tuanya Tiara. Ngeselin. Udah nggak apa-apa, Ti. Sabar aja. Yang penting terbuktikan kalau sebenarnya orang tua lo itu memang kaya raya. Feli, daripada lo ngurusin gue, lebih baik lo urusin teman lo si Keisha itu. Keisha, dia kenapa? Keisha itu muka 2 banget. Dia di depan baik, tapi di belakang suka ngomongin lo. Iya, padahal kan Keisha terkenal kaya raya. Diam kalian, nggak ada yang boleh gosipin bestie gue di hadapan gue. Bu, maaf Bu, saya telat. Kamu ini udah mencuri, telat pula. Mencuri? Maksudnya apa Bu? Itu yang lagi kamu pegang. Kamu kan curi bonekanya Keisha. Saya baru aja dapat laporan kayak gitu. Loh, enggak, ini bukan nyuri Bu. Udah deh Vel, lo nggak usah ngelayas Keisha. Lo yang laporin ini semua. Iya, lo emang curi semua barang gue dari seragam, tas, sampai ke boneka ini. Feli, kalau kamu pengen suatu barang, bilang aja ke ibu, nggak usah curi-curi kayak gitu. Bukan, saya bakal buktiin nih ya, seragam ini pemiliknya adalah, loh udahlah, lo tuh nggak bisa ngeles lagi. Bu, hukumlah si Feli ini. Feli, kamu dihukum berdiri dengan 1 kaki selama 5 jam. Buset, bener-bener ya Keisha, kalau gue ketemu dia, gue bakal habisi dia. Berani-beraninya dia nuduh gue. Keisha udah pergi, lo nggak bakal bisa nemuin dia, Vel. Kenapa? Gue tinggal ke rumah dia aja kan. Dia nggak punya rumah, kalau dia ada ngasih tahu alamat dia ke lo, itu semua Pelsong. Apa lo bilang? Tapi gue pernah kok main ke rumah dia. Maksud lo rumah gue? Keisha itu mohon-mohon buat minjem rumah gue supaya bisa pamer ke lo. Itu artinya lo sekongkol sama Keisha? Enggak, gue tuh cuma mau manfaatin dia karena dia mau bayar gue 100 juta cuma buat nyewa rumah gue selama 1 jam. Apa? Mama kan pernah kehilangan uang juga, cuman dia nggak sebut sih berapa nominalnya. Nggak mungkin lah Keisha pelakunya. Sekarang itu Keisha lagi nongki di cafe di dekat rumah lo. Lebih baik lo buntutin dia, nanti lo juga tahu apa alasan dia nuduh lo. Gue harus buktiin dulu lo bener-bener terlibat apa enggak. Untung aja seragam lo punya lo sendiri. Woi Keisha, akhirnya gue ketemu sama lo. Sekarang saatnya. Lo udah siap buat ngaku kalau lo pencuri barang-barang gue ya? Enggak lah, justru gue mau kasih pelajaran karena lo udah fitnah gue. Loh, Keisha, tunggu. Kesel gue jadi kehilangan jejaknya Keisha nih. Jangan-jangan dia sengaja lagi. Kalau gitu gue pakai kekuatan gue dulu deh. Sepatu ini punya Keisha, rak ini punya Keisha, baju ini punya Keisha, tas, semuanya punya Keisha. Itu Nyonya udah pulang ya Non? Enggak, ini baru jam 3 sore. Mama itu biasanya pulang jam 5 sore, Pak. Lah,
Tapi tiap jam 3 sore memang selalu ada bunyi pintu kayak gitu sih non. Saya nggak pernah cek karena saya pikir itu nyonya. Jangan-jangan suaranya dari gudang ini. Sebenarnya selama ini gue selalu dilarang mama buat ngebuka pintu ini karena katanya di dalamnya terlalu berdebu. Tapi mau gimana lagi, gue harus buktiin supaya image gue tetap bagus. Jangan non, nanti saya loh yang dimarahin. Bapak diam aja. Pertama-tama pintu ini punyanya Keisha. Wah bener-bener nih anak ya, kalau gitu gue dobrak aja. Mampus saya.